Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan risalah ceramah yang bertema ikhlas dalam beribadah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat. Para hadirin yang saya hormati, senang sekali hati ini dapat berkumpul bersama dalam makom yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Bapak Ibu sekalian, bukankah kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah? Semua pasti tahu itu. Tetapi ibadah tidak hanya sekedar ibadah. Ibadah kepada Allah juga harus dengan hati yang ikhlas. Apa maksudnya beribadah dengan hati yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dijelaskan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah pada Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang benar. Shadaqallahul adzim. Para hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menjelaskan kepada kita beberapa hal. Pertama, Allah hanya memerintahkan makhluknya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ibadah seseorang haruslah ikhlas, artinya bersihnya ibadah kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Misalnya, contohnya sebut riya atau juga sum'ah. Kedua adalah di antara hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita. Yang ketiga, bukti ibadah kita yang ikhlas adalah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat pada waktunya. Itulah agama Allah. Iman yang dibuktikan dengan amal soleh yang terwujud dalam sholat, zakat, dan syariat Islam lainnya. Para hadirin yang berbahagia, ada banyak dimensi bentuk ikhlas di dalam kehidupan kita, yaitu ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan, ikhlas dalam melakukan ibadah, dan ikhlas dalam beramal. Ketiga tersebut masih banyak. Salah satunya ikhlas dalam konteks manapun. Salah satunya ikhlas dalam konteks ibadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan sepenuh rasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sikap lainnya. Seperti hanya ingin dipuji supaya dilihat orang lain atau ingin terlihat
soleh saja, tapi benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih runyam, seolah-olah tidak ada efek atau hal yang membekas dari agama itu sendiri. Banyak orang jadi sibuk dengan urusan dunianya dan tidak menempatkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Semoga kita dihindari dari sikap-sikap yang seperti itu. Dengan melakukan ikhlas dalam beragama, maka segala urusan hidup akan menjadi lebih baik, tenang, dan lebih terang, sehingga beragama menjadi lebih mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena segala amalan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan maka tidak akan sah di mata Allah. Semakin ikhlas seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang diterima oleh kita, dan amalan itu pun akan semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pupuk dan latihlah diri kita untuk bersikap ikhlas di dalam segala hal. Sekian ceramah ikhlas yang saya sampaikan. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridai Allah, dan tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifat syaitan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat dalam menjalankannya. Sebaliknya, apabila amal yang dilakukan dengan ria, maka akan menyebabkan amal itu tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap ria atau sombong mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh daripada itu, Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang teman. Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka keikhlasan amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ucapan yang saya perbuat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.